A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hari Rudiansyah dengan NIM 2005536, Prodi Administrasi Pendidikan, kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai penelitian yang telah saya dan rekan-rekan saya lakukan. Tema dari artikel kami adalah Islam dan Ekonomi. Kelompok kami mengambil judul Tren Penggunaan Pay Later di kalangan mahasiswa UPI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dugaan bahwa bunga 5% yang dikenakan saat mengalami keterlambatan menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penambahan sejumlah biaya tertentu pada jumlah pinjaman diduga tergolong ke dalam riba. Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan kajian terkait pay later ini. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Eva Saputri dengan judul Pemakaian Sistem Pay Later dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan pay later dalam pembayaran pada bulan selanjutnya tanpa bunga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus atau objek penelitian tersebut adalah sistem pay later dalam pembayaran jual beli online yang terdapat di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Pada penelitian kelompok kami, saya dan rekan saya telah meneliti mengenai tren penggunaan pay later ini di kalangan mahasiswa UPI. Bagaimana motif dan bagaimana pengalaman penggunaan pay later ini di kalangan mahasiswa UPI. Kami tertarik meneliti hal ini karena penggunaan pay later pada saat ini cukup menjadi tren di masyarakat dalam pembayaran di e-commerce. Selain itu, pengalaman pengguna pay later yang terjerat akan tagihan yang menumpuk menjadi perhatian dan sorotan di media sosial. Kami meneliti hal ini untuk mengetahui sejauh mana penggunaan pay later tersebut di kalangan mahasiswa UPI. Apa motifnya dan seberapa jauh pengalaman pengguna pay later di kalangan mahasiswa UPI. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pembaca mengenai pembayaran pay later tersebut. Begitu terkait dampak positif dan negatif dari pembayaran menggunakan pay later ini, serta apa risiko yang mungkin didapat saat menggunakan pembayaran pay later ini, dan bagaimana pandangan Islam terhadap studi kasus tersebut. Dalam penelitian ini, saya dan rekan saya telah meneliti bagaimana tren penggunaan pay later ini di kalangan mahasiswa UPI, serta meneliti apa motif yang melatar belakangi mahasiswa yang menggunakan pay later tersebut dengan melakukan survei pada kalangan mahasiswa UPI menggunakan kuesioner. Dalam penelitian kali ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Langkah-langkah yang kami lakukan dalam penelitian ini dimulai dari mengumpulkan data. Diawali dengan menggunakan studi literatur untuk mengetahui lebih dalam mengenai pay later tersebut. Langkah
Langkah selanjutnya yakni kami melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan survei angket atau kuesioner pada kalangan mahasiswa UPI yang beragama Islam. Setelah data didapatkan, selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis dengan memaparkan fakta-fakta yang dikaitkan dengan pandangan Islam. Dalam penelitian ini digunakan analisis naratif yang digunakan dalam mengetahui tingkat penggunaan pay letter serta pemahamannya dalam pandangan mahasiswa UPI. Selanjutnya, temuan dan hal menarik yang kami dapatkan pada penelitian kali ini adalah pay letter sebagai alat transaksi bagi mahasiswa atau mahasiswi Islam di Universitas Pendidikan Indonesia masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menggunakan pay letter. Adapun e-commerce yang digunakan dalam transaksi pay letter ini yakni Shopee, Oppo, dan GoPay. Temuan selanjutnya bahwa mahasiswa masih belum mengetahui risiko yang akan diterima dari penggunaan pay letter tersebut. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian kami bisa dikatakan lebih berfokus pada pengalaman dan untuk mengetahui tren yang sedang terjadi di kalangan mahasiswa UPI mengenai pembayaran pay letter tersebut. Dari penelitian yang telah kami lakukan, kami dapat simpulkan bahwa penggunaan pay letter ini diperbolehkan dengan syarat harus bisa memanage mana kebutuhan dan mana keinginan. Selain itu, harus bisa mengukur diri sehingga tidak akan memberatkan dalam pembayarannya mendatang. Selain itu, konsep penambahan biaya yang ada pada pembayaran pay letter bisa disebut sebagai biaya penanganan dalam pembayaran tersebut dan tidak bermaksud riba. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa penggunaan pay letter dengan pembayaran pada bulan selanjutnya tanpa bunga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, kajian terkait pembayaran pay letter ini adalah kajian terhadap Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Madalladzi yuqridullahu qardan hasana ayudha'ifa lahu ad'afa katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lalu kami kembalikan. Pinjaman atau utang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Dan orang yang memberikan utang pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan baik merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Pelaksanaan utang piutang dalam bermuamalah hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena utang piutang ini bentuk muamalah yang cukup banyak dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Referensi dalam penelitian kami salah satunya adalah Pastiwi tahun 2021 dengan judul Konsep Pay Letter Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. Selanjutnya Sapitri tahun 2021 dengan judul Mengenal Pay Letter dan Hukumnya dalam Pandangan Islam. Selanjutnya Maulida M tahun 2021 dengan judul Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme akibat metode pembayaran tunda bayar atau pay letter. Yang terakhir adalah Rahayu tahun 2021 dengan judul Analisis Akad Jual Beli E-commerce Shopee Pay Letter dalam Perspektif Ekonomi Islam. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.